Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Sore. Kita ketemu kembali di dalam mata kuliah Digital Culture and Society. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-10 dan ke-11. Ya. Seperti biasa, sebelum perkuliahan, saya akan memberikan beberapa latar terlebih dahulu mengenai pertemuan-pertemuan yang sudah berlangsung, terutama di pertemuan pada pekan sebelumnya. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa perkuliahan kita adalah perkuliahan terbuka. Silakan memberikan intervensi, silakan untuk memberikan tanggapan jika di dalam perkuliahan ini teman-teman merasa ada yang kurang. Jadi kita mulai dengan beberapa insight terkait dengan pertemuan di pekan sebelumnya tentang masyarakat digital. Nah, ini sebenarnya masih nyambung dengan tema kita kali ini tentang komunikasi cyber, ya. Apa sih sebenarnya masyarakat digital itu? Ada yang tahu? Masyarakat digital, apa kira-kira masyarakat digital? Ya, pertama ini, kedua ini, ya. Ada masyarakat dan ada digital. Kampanye ini juga kerap kali didengungkan oleh pemerintah. Contohnya apa kira-kira? Smart City misalnya. Smart City itu adalah bagian dari konseptualisasi masyarakat digital. Tetapi apa yang terjadi dengan Smart City rekan-rekan mahasiswa? Kenapa yang terjadi dengan Smart City? Ya, banyak sekali proyek-proyek terkait dengan Smart City. Ya, tetapi ya, proyek tersebut hanya berakhir di meja pengguna internet cuma bisa melihat tapi tidak bisa mengaplikasikan. Meskipun ada beberapa konsep smart city yang lumayan bisa berjalan. Misalnya kalau di Jakarta itu kita mengenal istilah jaki, ya, dulunya itu adalah sebenarnya ini, ya, konteksnya itu adalah masyarakat digital, gitu ya. Nah, ada beberapa lagi ya konseptualisasi masyarakat digital, ya. Kita terbiasa sekarang ini terbiasa menggunakan QRIS atau QRIS, ya. QRIS itu juga adalah konseptualisasi dari masyarakat digital, dan QRIS ini termasuk yang berhasil diaplikasikan tidak hanya oleh government, ya, tetapi juga oleh masyarakat Indonesia. Hampir semua orang sekarang sudah menggunakan QRIS, ya. Kita menuju masyarakat cashless. Nah, masyarakat cashless itu adalah salah satu ciri dari atau salah satu implementasi dari digital society. Atau ya kita menggunakan apa yang disebut sebagai KTP, ya. Sesungguhnya EKTP itu adalah upaya untuk menciptakan masyarakat digital ini. Hanya saja pada praktiknya, ya, masyarakat digital yang berbasis EKTP tadi tidak berjalan secara optimal. Mengapa? Bayangin misalnya nih, kita pengen daftar rumah sakit, begitu ya. Kemudian katakanlah kita menggunakan rujukan dari BPJS misalnya. Apa yang terjadi dengan EKTP kita? Disuruh fotokopi, ya. Kembali lagi ke masa klasik, ya. Seharusnya kalau sudah menggunakan EKTP, di mana database kita sudah tersebar, sudah terfokus atau sudah tersinkron oleh pemerintah pusat,
maka penggunaan fotokopi itu tidak perlu lagi karena ujung-ujungnya seperti ini, teman-teman mahasiswa. Ya, ujungnya adalah ini, ya. Ini, ya. KTP yang kemudian menjadi bungkus apa? Gorengan. Ya. Nah, ini juga ya, ya. Nah, menariknya adalah di konteks masyarakat digital ini memang ya seperti halnya EKTP tadi, kita terlalu sering ya mengobrol data. Ya, kita terlalu sering mengobrol data, ya data kita kerap kali diperjualbelikan, dan ini salah satu kita sebut sebagai hal yang keliru dalam konteks masyarakat ini. Ya, ada beberapa kasus pencurian data, ya ada BPJS Ketenagakerjaan, BSI, ada KPU, ada Bank Indonesia, ada Dukcapil dan lain sebagainya. Ya, dan ini sebenarnya kurang artinya apa? Artinya pemerintah di tengah gencar-gencarnya mengkampanyekan masyarakat digital society, tetapi data kita tidak begitu aman, meskipun ya sudah ada instrumen yang bernama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nanti kita akan bahas nih seberapa efektifkah Undang-Undang PDP itu untuk melindungi data kita. Nah, sebagai calon-calon register ya teman-teman, meski mempunyai insight yang benar terkait dengan kasus-kasus pencurian data ini, ya ada terobosan-terobosan pemikiran lah ya terkait pencurian data. Khusus apa sih sebenarnya yang sedang berlangsung dari kasus pencurian data? Kenapa? Karena begini ya, ini dia, ya dari zaman Menkominfo, ya dulu namanya komunikasi dan informasi, kemudian beralih menjadi komunikasi dan digital. Ya, kasus pencurian data itu ya selalu berulang. Ya, ada apa sih sebenarnya dengan basis data kita? Ya, jadi seolah-olah ya data kita yang private, ya padahal privacy data itu, ya privacy data, apalagi di dalam konteks masyarakat digital itu sangat penting. Supaya apa? Supaya data kita itu tidak diperjualbelikan, ya supaya data kita aman, tidak diperjualbelikan. Bahaya ya kalau sampai katakanlah menyebar. Dan ini adalah salah satu fokus atau kajian dalam konteks masyarakat digital, ya bagaimana kita menjaga identitas digital kita sebagai bagian dari privacy digital. Apa yang kita takutkan dari data kita yang tersebar, ya? Nah ini ya salah satu konsekuensi dari masyarakat digital, kita menyebutnya sebagai doxing. Ya, ini adalah salah satu konsekuensi serius dari pencurian data. Ya, dampaknya yang sangat luar biasa kalau data kita sampai tersebar luas, ya. Kemudian ada privacy yang tidak lagi private, ya. Kemudian ada potensi kriminal, ya, penipuan, penyalahgunaan masalah hukum, dan doxing itu salah satunya, ya. Apalagi kalau rekan-rekan mahasiswa sedang ada masalah begitu, ya. Selama ini merasa bahwa datanya aman-aman saja, tapi apa yang terjadi kalau
kemudian data itu di dicuri dan disebarluaskan ke pihak lain. Nah, sudah ada ini ya undang-undang PDP perlindungan data pribadi, tapi kita belum tahu ya seberapa efektifkah undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, dalam konteks masyarakat digital ya ada juga yang yang menjadi fokus bahasa itu isu-isu ya isu-isu terkait dengan digital tadi ya, kemudian ini dia ya anonymity ya. Kita tahu di salah satu teori komunikasi kita punya yang disebut teori SIDA ya, social ya identity with the individuation effect ya. Jadi di teori SIDE ini mengatakan bahwa ketika orang memasuki gerombolan atau kelompok ya, biasanya dia akan meninggalkan identitas pribadinya ke identitas kelompok. Contohnya ini supporter sepak bola ya, dia masuk bersama-sama ke stadion gitu ya, dia masuk bersama-sama ke stadion. Lalu apa yang terjadi di stadion? Dia akan menggunakan identitas sebagai supporter dengan menggunakan identitas pribadi saya. Nah, problemnya adalah kalau kita menggunakan kacamata teori sains ini, kemudian kita beralih ke dunia daring, ada yang disebut sebagai anonymity. Ya, kemudian ada crowd mentality. Ini bahaya. Ya, makanya oleh orang lain atau oleh bangsa lain, ya, warganet kita itu disebut sebagai netizen paling apa? Paling galak sendiri. Ya, karena apa? Ini ya, mereka ke dunia online cenderung menggunakan identitas baru dan cenderung anonim. Orang itu kalau sudah anonim mau ngapain aja bisa kok. Kenapa? Kan tidak dikenal ya, anonim. Tapi ini dia crowd mentality ya. Kalau teori sains mengatakan individuasi ya, individuasi ya, individunya akan dihilangkan, dia akan ke identitas sosial yang baru ya. Begitu juga dengan kasus-kasus digital identity yang terkait dengan anonimitas. Dan yang juga perlu kita garis bawahi terkait dengan masyarakat digital ini adalah vigilantisme digital ya, upaya untuk apa ya, weaponization istilahnya ya, mempersenjatai diri ya. Kalau sudah praktik ini berlangsung ya, misalnya kita ada satu kelompok ya, kelompok itu ada in group, out group misalnya. Nah, biasanya satu kelompok cenderung untuk meremehkan kelompok lain. Ya, selain berlaku teori sains ini, ya, konsep digital vigilantism ini juga berlaku. Ya. Nah, konsep digital vigilantism ini berlaku. Ya, mereka akan menguliti ya si out group tadi, atau bisa saja terjadi di level individu ya, mulai dari katakanlah cyberbullying ya, kemudian tadi doxing ya. Ini adalah praktik-praktik digital vigilantism ya. Saya ingin mengatakan bahwa masyarakat digital itu
dia punya dua sisi seperti mata pisau. Ya, di satu sisi dia akan mengefektifkan proses-proses kerja, proses-proses government, ya, perbankan, pakai digital dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ya, kita pada kenyataannya memang belum siap sebenarnya menghadapi digital community ini, tapi dipaksa untuk siap, ya, dipaksa untuk siap terkait dengan masyarakat digital ini, ya. Oke, infrastruktur IT kita misalnya masih katakanlah masih kurang gitu ya. Di Lodan mungkin sudah 5G, tapi kan di Cisauk dan lain sebagainya baru 2G, ya. Ketidakmerataan infrastruktur digital itu juga akan berpengaruh terhadap masyarakat atau pembentukan masyarakat digital kita, ya. Jadi itu ya, ada dua sisi dari digital society, ya. Kita selalu ambil positifnya seperti ini, ya. Negatifnya tadi, ya, praktik-praktik pencurian data, kemudian vigilantisme digital, science teori dalam konteks masyarakat. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada, Bu, ya, tadi dari awal perkuliahan saya sudah katakan, silakan interupsi saja. Ya, di minggu-minggu sebelumnya juga saya katakan demikian, ya, karena kuliah ini adalah perkuliahan interaktif, gitu, ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat sore. Ya, thank you.